Di kedalaman Samudra Atlantik, ras palung laut berbalik dari kegelapan. Mula-mula terdengar gemuruh raksasa yang menyerupai gempa bumi. Bukan guntur, bukan nyanyian paus, melainkan getaran air laut yang dahsyat akibat kemunculan satu demi satu monster laut purba dari zaman kuno. Para nelayan di pesisir Eropa yang semula terlelap tiba-tiba duduk tegak di tengah malam. Mereka merasakan kejanggalan pada samudra. Air di pelabuhan bergelombang dengan sendirinya, meski tanpa angin. Tiang-tiang dermaga mengerang seperti kayu panjang yang diremas. Gelombang suara itu tidak datang dari permukaan laut, melainkan seolah-olah didorong berlapis-lapis dari suatu tabung dalam yang kosong di kedalaman samudra. Lalu muncullah bayangan hitam raksasa. Di zona mata air dingin laut dalam, seakan ribuan lentera biru pucat menyala serempak. Gugus cahaya itu tidak stabil, bergetar seperti gel di bawah tekanan air. Cahaya-cahaya itu melekat pada permukaan siluet-siluet raksasa. Bukan ikan, bukan pula paus, melainkan lebih menyerupai kumpulan makhluk setengah gelatin. Batas-batasnya kabur. Di bagian dalam, tentakel-tentakel kecil terus berkumpul lalu tercerai, seolah-olah kecerdasan tengah berunding di antara molekul-molekulnya. Di luar pelabuhan, lampu navigasi kapal dagang tiba-tiba padam seluruhnya, lalu dilapisi kembali oleh cahaya gaib yang sama sekali tidak berasal dari rangkaian listrik. Orang-orang digeladak ternganga, namun tak mampu bersuara. Seluruh permukaan laut yang mereka lihat, dari ujung cakrawala hingga tepat di bawah kapal, dipenuhi makhluk setengah transparan bertekstur gelatin yang aneh itu, hingga kapal-kapal pun sulit bergerak. Mereka melihat permukaan laut terbelah oleh celah hitam, seperti tirai yang terjahit terbuka. Dari celah itu, seekor raksasa bertubuh hitam pekat, dengan kulit begitu licin hingga tanpa satupun tekstur, terangkat ke atas, bukan naik secara vertikal, melainkan terdorong keluar dari air secara keseluruhan. Ia tidak memiliki mata, namun terasa sedang menatap. Ia tidak memiliki mulut, namun sekejap menelan dengan lembut seluruh suara di sekitarnya. Setelah itu, pasang di pelabuhan semalam naik lalu mendadak surut. Ikan-ikan mati tidak terdampar, melainkan diseret kembali ke kedalaman oleh suatu gaya tarik balik yang tak terlihat. Beberapa perahu kecil ditarik oleh air yang kental, bergerak seperti boneka di ujung benang. Ras palung laut tidak naik ke darat. Mereka hanya berkelana di bawah garis punggung laut, mengirimkan untayan demi untayan utusan gelatin untuk menyentuh sonar, membelai baling-baling, dan meninggalkan aksara air kecil di bawah pelat baja. Seolah-olah sedang memberitahu umat manusia generasi ke-6. Ras palung laut, mereka telah datang. Kolombia, wilayah Daoxy. Permukaan tanah di lokasi uji coba bergetar seperti genderang perunggu yang dihantam keras dari bawah. Angin berhenti lebih dulu, tumbuhan terdiam, lalu kabut menyembur keluar dari tanah tandus dalam gelombang-gelombang. Di dalam kabut bercampur debu halus seperti abu, terasa sedikit manis saat terhirup, namun membuat tenggorokan kering. Retakan di permukaan tanah tidak lebar, tetapi begitu dalam hingga tak terlihat dasarnya. Dari celah itu, menyembul sebuah tangan kecil berwarna abu-abu, dengan kuku setajam tepi logam yang telah diasah hingga paling tumpul. Tangan itu mencengkeram tanah dan menarik mantap, menyingkap wajah pertama. Abu-abu, kurus, seperti boneka dari tanah liat yang diremas, atau wajah anak kecil yang diserut kasar oleh waktu. Matanya hitam seperti manik-manik kaca. Jika pernah menonton film Alien, orang-orang pasti tidak asing dengan sosok-sosok kecil berwarna abu-abu ini. Sebagian orang bahkan pernah mengira bahwa orang Kolombialah yang pertama kali menghadirkan citra alien semacam ini ke layar, dan mungkin memang mereka benar-benar ada. Kini, makhluk-makhluk kecil abu-abu itu benar-benar muncul. Mereka bukan alien, melainkan manusia dari zaman purba. Kemudian, wajah kedua, wajah ketiga yang serupa pun muncul. Lokasi uji coba Daoxy, salah satu dari 2 zona terlarang terbesar di Kolombia. Keberadaan di bawah tanahnya adalah ras konstruksi milik manusia generasi keempat. Tubuh mereka tidak tinggi, bahu dan punggung seimbang, namun dari bawah kulit sesekali terpancar kilau kecil roda gigi yang saling menggigit, disertai uap. Saat berjalan, telapak sepatu mereka tidak menggesek tanah, melainkan meluncur tanpa jejak di atas permukaan dengan bantalan amat tipis. Dari dalam kabut, mereka mengangkat peti besi,
lemari tembaga, dan rantai lintasan. Pada setiap peti dan lemari terukir kode punggung angka yang tampak acak, namun tepat bersesuaian dengan ingatan suatu pabrik yang terkubur debu di lapisan geologi Daoxi. Malam itu, di bawah kota Daoxi, terdengar suara besi berbalik badan di dalam tanah. Bukan kereta api, bukan mesin tambang, melainkan sebuah kota besi yang tertidur mulai meregangkan tubuh. Di bawah lautan pasir, piramida mengeluarkan dengung sangat halus, seperti jari yang mengitari bibir gelas kaca. Di bagian putih mata Sphinx, muncul selapis tipis yang menyerupai debu pasir sekaligus uap air. Lalu mata majemuk itu perlahan berputar. Bagian depan piramida yang telah lama tersegel pun membuka sebuah gerbang besar. Makhluk humanoid berkepala jakal melangkah keluar darinya. Selain mereka, ada pula sosok-sosok berkepala menyerupai elang raksasa dan singa. Mereka mengenakan baju perang yang dipintal berwarna emas, di pinggang tergantung pelat logam berukir simbol serta tongkat kekuasaan berbentuk ular. Nama ras mereka adalah Ras Oula. Di kejauhan, lautan pasir beriak. Satu demi satu kereta perang kumbang merayap keluar dari bawah pasir. Sayap lapis bajanya terangkat, gigi-gigi mekanis, dan kumparan eter di dalamnya saling terhubung, mengeluarkan bunyi klik yang halus. Berkas cahaya dari puncak kereta perang menembus lurus ke langit, sejenak tersambung dengan cincin perak yang amat tipis di permukaan bulan pada jarak yang sangat jauh. Mereka tidak datang untuk mengunjungi siapapun. Mereka hanya sedang membersihkan kalender mereka sendiri. Karena di mata Ras Oula, setiap kali peradaban menampakkan diri, itu hanyalah mengangkat kepala untuk melihat tanggal. Di langit yang lebih tinggi, ras langit tampak seperti makhluk yang digelembungkan oleh angin itu sendiri. Di stratosfer di atas kota, muncul kelompok-kelompok bayangan raksasa transparan, menyerupai paus, punggungnya menggembung dengan kantong angin melengkung, dan di bawah perutnya menjulur sirip angin yang panjang dan ramping. Mereka berbalik tubuh di perbatasan massa udara, mengangkat gelombang besar yang membuat dinding awan terbalik plak, seperti halaman buku. Sesekali, payung-payung kecil berbentuk layang-layang menyelam turun, seperti kilat dengan bentuk baku. Ras langit adalah makhluk atmosfer, ras yang bersembunyi di dalam lapisan awan langit. Sejarah bintang bumi selama 46 miliar tahun, dengan 6 generasi umat manusia, dan dalam setiap generasi itu bergantian muncul berbagai ras. Karena itu, makhluk-makhluk aneh macam apapun pernah menguasai planet ini. Bintang bumi adalah sebuah lokasi uji coba raksasa yang digunakan sang pencipta untuk terus-menerus melakukan eksperimen biologis. Di Amerika Selatan, di tepi rangkaian pegunungan yang membentang, ras Titan berdiri bangkit dari barisan kabut datar. Di kaki gunung berapi, beberapa bongkah yang sebesar bukit kecil mengguncang dan merontokkan cangkang abunya, menyingkap otot lengan berpola jelas di bawahnya. Itu bukan batu, melainkan kulit mereka. Ada raksasa bermata satu yang menggunakan gelombang panas kawah gunung berapi untuk menyetrika rambutnya. Ada tubuh berlengan 100 yang serempak meregang dengan bunyi krek, seperti pohon mati yang seketika kembali menumbuhkan seluruh cabangnya. Mereka mengangkat lapisan batuan sambil berjalan. Setiap kali kaki mereka menapak, gema di lembah seakan ada yang merobek satu halaman dari sebuah buku. Mereka berbicara dengan bahasa bumi, tata bahasa berupa getaran kerak planet. Di udara di sisi lain, garis pantai, ras roh tampak seperti serpihan jembatan pelangi setelah hujan. Gerombolan ikan terbang di udara melayang mengikuti jaringan kabel listrik terpadat di kota-kota manusia. Saat sirip-siripnya menyapu, dinding kaca gedung-gedung seolah dibelai lembut. Piksel-piksel bergetar seperti merinding di bawah kulit. Manusia yang terbangun dari tidur, mereka mulai menangkap bisikan lembut yang bukan berasal dari rentang frekuensi yang dapat didengar. Ada yang tiba-tiba berhenti dan menengadah. Sudut matanya basah, seakan mendengar lonceng angin di suatu sore masa kecil. Ada yang memegangi dahi, suhu tubuhnya mendadak turun, merasa dirinya seperti ditarik masuk ke dalam danau tak kasat mata. Ras roh tidak memiliki niat jahat, mereka hanya sedang menyetel uji musik latar dunia ini. Dewa dari negeri Zepan mengangkat tirai dari sisi yang lain. Bayangan Takamagahara menekan atap kuil, balok melintang torii sedikit melendut,
seolah harus menanggung suatu bobot tak kasat mata. Dalam gelap malam, cahaya ilahi dari dua pilar dewa meninggalkan 3 jejak cincin sepusat di atas lapisan awan. Dulunya ada 3 pilar dewa, sampai satu di antaranya dimusnahkan oleh Zhang Yi dengan memanfaatkan aturan alam semesta. Ame no Minakanushi no Mikoto dan Takami Musubi no Kami masih mengenakan jubah hitam raksasa. Wajah mereka tertutup topeng berwarna-warni yang menimbulkan rasa takzim. Mereka menatap dunia luar, sorot mata penuh kenangan dan desah kekaguman. Akhirnya bisa melihat terang siang. Ya, tidak perlu lagi bersembunyi di bawah tanah seperti tikus. Sudah waktunya juga pergi mencari orang-orang dari negeri yang berada di atas negeri naga itu, yang disebut Negeri Huaxu, untuk membalas dendam. 2 dewa dari negeri Zepan saling berpandangan. Amarah di mata mereka berkobar hebat. Mereka tidak akan melupakan bagaimana pemuda dari negeri Huaxu itu memusnahkan seluruh organisasi manusia luar biasa, negeri Nihon yang mereka bina dengan tangan sendiri, dan bagaimana ia menebas salah satu rekan mereka, Dewa Kami Musubi no Hi. Tak perlu terburu-buru, mereka akan segera binasa, bahkan tanpa kita turun tangan. Benar juga. Tapi aku sama sekali tidak keberatan saat mereka binasa nanti pergi memunguti beberapa tulang. Beberapa jalan dari sana, Hayaki Yagyo merayap keluar dari celah-celah batu gang sempit. Nurari Hyun mengenakan haori hitam, di pinggangnya tergantung onikiri, kilau pedang tanpa suara namun meninggalkan retakan tipis yang tak pernah menutup di udara. Bayangannya menyala satu persatu di sepanjang jalan, seperti lentera kertas. Setiap lentera mampu menebas orang sendirian. Daitengu menukik di antara gedung-gedung. Trisulanya menyeret jejak badai. Lampu merah menara sinyal dihempas angin hingga pecah berkeping, lalu direkatkan kembali oleh angin. Ame Furikozo berdiri di mulut gang sambil menenteng lentera hijau. Sumbu lentera samar-samar menghembuskan seutas abu kebiruan. Siapapun pejalan kaki yang ia tatap akan berhenti sejenak, lalu bermimpi panjang di tempat. Dalam mimpi itu hujan turun, dan air hujan adalah surat pernikahan. Yuki Onna mengembuskan napas menjadi embun beku. Tanaman merambat di dinding luar sebuah apartemen tua, seketika membeku bermotif bunga es, lalu seluruh kota seperti menggigil oleh sentakan dingin tak terlihat. Di halaman belakang kuil, bayangan pedang Kusanagi berputar perlahan di udara. Magatama Yasakani melesat seperti meteor menembus beberapa titik tipis ruang, merangkai beberapa mulut gang, seolah menjahit dunia arwah dan kehidupan kota pada satu kancing. Malam kian larut, Hyaki Yagyo bergerak. Namun kali ini yang muncul bukan bayangan roh, melainkan wujud asli yang turun. Negeri Huaxu, wilayah pertemuan kawasan Laut Timur dan kawasan Jiangnan, adalah rangkaian pegunungan yang membentang. Es dan salju telah menutupi daratan sunyi tanpa manusia ini selama bertahun-tahun. 5 tahun kemudian, tempat ini masih merupakan wilayah yang belum dikembangkan, tanpa jejak aktivitas manusia. Namun tepat hari ini, puncak gunung tiba-tiba bergetar hebat, lalu terbelah dari tengah. Asap hitam membubung ke langit. Gelombang gas merah membara menyelimuti sekeliling, dan dalam waktu singkat mencairkan es serta salju di segala arah, lalu berubah menjadi uap panas yang menyengat. Cahaya merah menembus langit, menerangi cakrawala ratusan li. Bahkan kota-kota manusia di kejauhan pun menyadari keanehan ini. Awalnya orang-orang mengira itu cahaya senja. Detik berikutnya, angin meniupkan aroma manis seperti logam yang dipanaskan hingga merah dari dalam api. Magma bergolak memancar dari kedalaman bumi. Dari magma merah menyala itu, melangkah sekelompok manusia bertubuh tinggi besar, mengenakan zirah merah. Zirah itu tumbuh pada tubuh mereka, bukan hasil tempaan. Suku Jurong, ras kuat yang mampu beraktivitas di dalam magma. Jika Zhang Yi melihat mereka, ia pasti merasa sangat familiar. Karena di tanah Segelmamen, ia pernah bertarung dengan seorang kesatria emas yang berasal dari ras ini. Regu pengintai suku Jurong lah yang pertama kali menampakkan diri. 2 orang yang memimpin adalah Sutun dan Lu Shao, elit di antara para elit suku Jurong. Di belakang mereka, masih ada ratusan manusia purba suku Jurong. Sutun dan Lu Shao berdiri di garis terdepan gelombang merah.
Pola pada zirah mereka bergerak perlahan seperti cairan di dalam logam. Sekelilingnya kacau dan buas. Letusan gunung api bawah tanah membuat kawasan ini diselimuti asap hitam. Nyaris tak terlihat apapun. Shutun membuka mulut, menelan seteguk angin. Suara angin seketika lenyap, menyisakan kantong kecil kosong seperti ruang hampa. Lu Xiao mengangkat tangan kanan. Di punggung tangannya menyembur setitik nyala biru yang sangat halus. Di mana nyala itu lewat, butir pasir terbakar menjadi kaca setengah transparan, menumpahkan cahaya bulan ke tanah. Debu dan asap di sekitar menghilang. Bumi berubah menjadi merah membara, kaca yang mendingin memancarkan keindahan memikat. Mereka tidak maju, melainkan mengamati segala sesuatu di sekeliling. Menampakkan diri di permukaan bintang bumi juga berisiko. Mereka perlu menilai dunia ini, serta kekuatan generasi ke-6 umat manusia. Di bawah pegunungan Qinling, penghalang negeri naga menebal seperti laut dalam. Bailong Ziyuan berdiri diam di pusat pusaran angin. Rambut peraknya di udara tanpa angin tersisir oleh tangan tak kasat mata. Apakah saat ini akhirnya tiba? Heilong Yuanjing juga telah kembali ke negeri naga. Perubahan besar sudah diambang. Ia harus kembali. Meski tahu kekuatan ras naga sudah cukup besar, kehati-hatian ekstra tak pernah salah. Dalam satu era ini, entah berapa banyak ras yang akan lenyap dan berapa banyak yang akan menjadi malaikat. Di pemandian air panas, Fuxi membuka mata. Di kedalamannya seakan langit purba membalik satu halaman. Ia tidak bergerak. Makna pola bagua bawaan alam pun mengapung di sepanjang dinding gua. Tiap garis adalah catatan kaki dari lapisan dasar alam semesta. Teks iklan. Begini cara hilangkan 23 kg lemak perut dalam 2 minggu. Selimores iklan oleh Pop Future, ia hanya mengucapkan satu kalimat. Garis pemisah takdir telah tiba. Di permukaan bulan, air terjun perak kekaisaran Huiyue menjuntai, seolah menenun seluruh bulan menjadi kain kasa. Di atas takhta perak, 12 ratu serempak mengangkat pandangan di ruang yang dipenuhi cahaya putih. Tatapan mereka tanpa janji jatuh ke arah yang sama, bintang bumi. Seseorang mencubit ujung jarinya ringan. Aforisme perak melesat seperti jarum, sangat halus dari ujung jarinya, menjahit sebuah lubang gelap yang tengah bernapas. Di sisi lain, arus hitam, kekaisaran bulan gelap bergolak. Para pendeta bulan hitam berbaris di jembatan tanpa cahaya. Pendeta bulan hitam pertama menelan sebagian kegelapan tercemar yang bocor dari tepi segel ke dalam tubuhnya, lalu menekannya kembali ke kedalaman. Seluruh dunia kacau balau. Sang pencipta melepaskan tembakan tanda mulai, maka semua atlet di alam materi pun mulai bergerak. Namun bagi sebagian besar umat manusia di bintang bumi, ini adalah perubahan dahsyat yang menebar teror. Dalam waktu 1 jam yang sama, manusia menerima puluhan ribu laporan yang tak dapat dijelaskan. Ada yang melihat siluet ras naga bersayap, terbang menempel punggung pegunungan di pinggiran kota. Duri tulang di sayap mereka bersilangan dengan bintang malam. Ada yang berpapasan dengan barisan ras Tyrannosaurus di bawah garis salju. Zirah mereka bukan logam dan bukan kulit, melainkan seperti sebongkah mineral hitam yang mengalami panas ekstrim. Lalu pendinginan mendadak. Ada yang memotret ras roh di ujung landasan bandara terbengkalai. Ikan-ikan kecil berdesakan membentuk pelangi. Para pengemudi berhenti di persimpangan. Turun serentak, mendongak seakan menonton kembang api tanpa suara. Lebih banyak orang hanya merasakan dada tiba-tiba mengencang. Dunia mendadak bertambah berat setengah bagian. Malam telah larut. Lampu-lampu kota Tianhai masih menyala. Tetapi tak seorang pun lagi terlelap dalam tidur. Sejak saat Zhang Yi terbangun dari mimpinya dengan terkejut, ia langsung merasakan tekanan di udara yang meningkat berlipat ganda. Itu bukan perubahan cuaca, bukan pula tekanan udara, melainkan suatu ketidakstabilan yang berasal dari dunia itu sendiri. Ia berjalan ke jendela. Langit malam yang terbentang di depan matanya sudah sama sekali bukan malam yang ia kenal. Sinar putih yang ganjil membelah cakrawala dan menyelimuti seluruh kota Tianhai. Cahaya itu tidak memiliki arah, juga tidak memiliki sumber, seolah merembes keluar dari sela-sela molekul udara. Seluruh kota bermandikan cahaya yang bukan milik matahari itu. Bayangan bangunan menjadi kabur, bahkan napas pun terasa seakan disaring oleh cahaya tersebut.
Pupil mata Zhang Yi sedikit menyempit. Ia segera membuka jaringan komunikasi. Semua orang segera berkumpul. Seluruh personel masuk status siaga tingkat 1. Suaranya tenang, namun syarat wibawa yang tak bisa dibantah. 10 menit kemudian, seluruh benteng Tianhai terang benderang. Yang Xinxin, Zhou Ke, Deng Shentong, Baili Changqing, Liang Yang, Paman Yu, Xu Feti. Seluruh anggota inti berkumpul di aula utama. Di udara tercium ketegangan yang seolah dipadatkan. Kak Zhang Yi, kamu juga merasakannya, kan? Yang Xinxin menjadi orang pertama yang berbicara. Suaranya tetap tenang. Jelas sekali, ia juga telah menerima peringatan dari kehendak itu. Pandangan Zhou Ke segera mengikuti. Ia menatap keluar jendela. Gumpalan cahaya putih itu kini telah sepenuhnya menutupi langit. Di balik lapisan awan yang jauh, tampak sesosok makhluk raksasa yang samar-samar sedang berenang. Makhluk itu menyerupai paus, namun juga seperti perwujudan dari badai. Sayapnya bagai awan, sementara tubuhnya tersusun dari gas setengah transparan. Setiap kali ia meliuk, kilatan petir di sekitarnya tertarik membentuk lingkaran. Seluruh atmosfer seakan menjadi wilayah kekuasaannya. Itu adalah makhluk atmosfer, entah peninggalan dari zaman mana. Hari ini ia juga muncul. Seluruh dunia akan segera kacau. Namun, itu bukan masalah besar. Semuanya masih dalam perkiraan. Hanya saja, datangnya sedikit lebih tiba-tiba. Suara Zhang Yi rendah. Ia tidak panik, hanya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tatapannya menyapu semua orang dengan tenang. Segel alam materi telah terlepas. Peradaban-peradaban kuno mulai kembali. Semua orang tertegun. Maksudmu, ras-ras purba? Tanya seseorang. Zhang Yi mengangguk, lalu perlahan mengucapkan 2 kata. Benar. Ia mengayunkan tangannya di udara. Sebuah layar holografik menampilkan peta global planet bumi. Tak terhitung titik cahaya merah menyala di peta, mewakili wilayah dengan fluktuasi energi abnormal. Lapisan es kutub utara meluas, energi laut selatan melonjak, celah ruang muncul di Kolombia. Seluruh anomali itu meletus pada saat yang sama. Begitu masalah muncul, Zhang Yi sudah menerima pesan dari jajaran tinggi berbagai negara di dunia melalui grup komunikasi. Mereka telah terbangun. Nada suara Zhang Yi sangat tenang, namun membuat hawa dingin menjalar ke dalam hati semua orang. 6 siklus reinkarnasi yang ditetapkan Sang Pencipta telah mencapai ujungnya. Kelahiran generasi ke-7, berarti tatanan lama harus dibersihkan. Dibersihkan? Zhou Ke mengernyit. Maksudmu? Benar. Zhang Yi menatap keluar jendela, ke arah makhluk gas raksasa yang bercokol di antara awan. Itulah pembersih medan. Ruangan itu terjerumus ke dalam keheningan singkat. Cahaya dari luar menembus kaca dan memantul di wajah setiap orang. Ketakutan, kebingungan, serta secercah niat bertarung yang samar. Zhang Yi melanjutkan, mereka akan berbenturan dengan kita, bukan karena kebencian, melainkan karena aturan. Sang Pencipta membutuhkan lingkungan eksperimen yang baru, dan peradaban lama harus memberi jalan. Ia berhenti sejenak, menatap semua orang. Dan kita, generasi ke-6, adalah yang lama. Semua orang terdiam. Udara seakan membeku. Yang Xinxin tersenyum tipis, menatap Zhang Yi, lalu berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" "Melawan," jawab Zhang Yi tegas. "Atau dibersihkan?" Ia berbalik. Di matanya menyala cahaya yang santai, namun amat teguh. Namun, di era aku, Zhang Yi, tak seorang pun boleh menyentuh orang-orang di sekitarku. Saat itu, suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk menekan seluruh ketakutan. Untuk hari ini, ia telah mempersiapkan diri terlalu lama. Baik kekuatannya sendiri, kekuatan keseluruhan kota Tianhai, maupun jalan mundur yang telah disiapkan, gua Kekaisaran Wuluan, serta bantuan dari ras naga. Semuanya telah siap. Berikutnya, mereka hanya perlu menunggu perkembangan situasi dengan tenang. Bertarung atau melarikan diri, itu bisa diputuskan nanti. Bagaimanapun juga, ia tidak punya apapun untuk ditakuti. Perintah Zhang Yi pun dikeluarkan.
Seluruh kota Tianhai mulai bergerak dengan ritme layaknya mesin perang. Sirene alarm membelah langit. Perisai pelindung raksasa terbentang berlapis-lapis di atas kota. Inti energi mulai beroperasi, dan menara-menara pertahanan bawah tanah bangkit satu persatu. Status kesiapan tempur tingkat 1 segera laksanakan. Sebagai komandan, perintah Yang Xinxin menyebar ke seluruh benteng. Lu Keran tampak bersemangat. 3 kapal perang super, 2 diantaranya berada di ruang dimensi Zhang Yi, siap dikeluarkan kapan saja untuk bertempur. Meriam utama kapal-kapal perang itu memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Sementara itu, legiun mekanik yang telah ditingkatkan, berkat sumber daya melimpah dari perang pemusnahan negara, kini mempertahankan kekuatan tetap sebanyak 100.000 unit. Di seluruh kota Tianhai, jumlah makhluk mekanik bahkan lebih banyak daripada manusia. Begitu perang besar meletus, merekalah yang akan maju paling depan. Suara Deng Shentong terdengar dari komunikasi. Pertahanan udara di wilayah timur kota dan kawasan pelabuhan telah selesai dipasang. Seluruh pasukan bayangan dalam status siaga. Baik, Zhang Yi mengangguk. Tidak perlu panik dan jangan bertindak gegabah. Ingat, kita bukan melarikan diri. Kita sedang menunggu. Menunggu apa? Tanya Shufati. Zhang Yi menjawab perlahan. Menunggu mereka bergerak lebih dulu. Di luar jendela, sebuah retakan putih membentang di antara awan. Bayangan raksasa kaum langit itu mengeluarkan dengungan rendah, seolah sedang memindai kehidupan di permukaan bumi. Gelombang energi raksasa menyapu seluruh atmosfer. Bahkan udara di luar benteng bergetar, seperti kain yang diremas. Li Yangyang tanpa sadar mencengkeram pagar. Ia sedang melihat kita. Zhang Yi mendongak. Di matanya tak ada rasa takut, justru terselip sedikit nada mengejek. Biarkan saja ia melihat. Manusia negara Huaxu bukan lagi para lemah, yang hanya bisa merangkak seperti 5 tahun lalu. Cahaya kian terang. Garis langit kota kehilangan bayangan di bawah tirai cahaya yang ganjil itu. Udara menjadi sunyi secara mengerikan. Namun di dalam benteng Tianhai, sebuah kekuatan tenang justru menyebar. Zhang Yi menyilangkan kedua tangannya dan duduk di titik tertinggi benteng Tianhai, bertindak sebagai penjaga seperti dewa pelindung. Tatapannya dingin dan dalam, menembus lautan dalam yang beku di kejauhan, lalu terangkat menatap makhluk atmosfer yang muncul dari ruang hampa di langit. Aliran kekuatan super menyebar bagai pasang surut kegelapan, membentuk pusaran raksasa yang mengerikan di belakangnya. Indeks energi sebesar 52.000 poin meledak di sekeliling tubuhnya, menekan udara hingga sedikit runtuh. Aura itu tidak disembunyikan sama sekali, bagai sebilah mata pisau tajam yang langsung menusuk cakrawala. Detik berikutnya, awan bergolak dan bayangan makhluk kaum langit itu perlahan mundur. Ia sedang menguji, kata Yang Xinxin yang duduk di samping Zhang Yi dengan nada datar. Aku tahu, Zhang Yi membuka mata. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Tapi ia juga tahu, di tanah ini ada orang yang tidak boleh ia ganggu. Peradaban kuno ingin membersihkan medan dan merebut dunia permukaan, tetapi mereka juga harus menimbang kekuatan targetnya. Apakah itu musuh yang mampu mereka kalahkan? Jika tidak, hasilnya hanya akan seperti Kekaisaran Wuluan, gagal meraih keuntungan dan malah menelan kerugian sendiri. Malam tersulut cahaya. Bukan fajar, melainkan magma yang membalik permukaan bumi. Pegunungan di perbatasan distrik Laut Timur dan distrik Jiangnan tampak seolah dihantam palu raksasa dari inti bumi. Tubuh gunung terbelah, cahaya merah menyembur ke langit. Pilar api menggulung asap hitam dan menusuk dasar awan. Magma meluap, berlari liar menyusuri punggung gunung, parit, terowongan, dan saluran pembuangan, seperti naga merah yang tak terkendali. Kemanapun ia lewat, hutan menjadi abu, jalan raya menggelembung, gedung-gedung runtuh, dan patah dalam satu tarikan napas. Ketika orang-orang menyadari letusan magma itu, malam telah sepenuhnya terbakar menjadi malam merah. Sesudah itu, terdengar bunyi gluk-gluk mendidih. Magma membara, seperti gelombang besar kiantang, tampak bergerak lambat dari cakrawala yang jauh, namun sejatinya menerjang laksana gunung runtuh
dan lautan terbalik. Dalam status siaga darurat, dinding kota dipenuhi para prajurit bersenjata lengkap, serta para manusia berkekuatan istimewa yang tangguh. Namun, seketat apapun persiapan mereka, saat menyaksikan gelombang magma yang mengerikan itu, di mata seluruh prajurit perbatasan hanya tersisa ketakutan putus asa. Cepat, minta bantuan! Ini sudah bukan masalah yang bisa kita tangani. Segera evakuasi warga. Tembok kota masih bisa menahan sebentar. Atur semua orang masuk ke tempat perlindungan bawah tanah. Yang punya kondisi, segera kabur lewat kota selatan. Cepat, cepat, cepat! Kota pertama yang paling dekat dengan area letusan magma. Alarm belum sempat dibunyikan penuh. Gedung-gedung hunian sudah ditelan gelombang merah hingga lantai 2. Tembok kota setinggi lebih dari 50 meter. Mungkin mampu menahan erosi ombak laut. Tetapi magma yang meletus dari bawah tanah cukup untuk menghancurkan segalanya dari dalam. Kota kedua, pintu keluar stasiun metro, menyemburkan uap putih terlebih dahulu, lalu semburan api merah. Dinding kaca gedung-gedung meleleh dalam hamparan luas dan menetes jatuh. Kota ketiga, kabel baja jembatan laut dipanggang gelombang panas hingga membiru, lalu putus seperti senar kecapi. Badan jembatan amblas, kendaraan meluncur ke lautan api bagai mainan. Kerumunan berlarian. Siaran radio serak. Saluran penyelamatan dipenuhi koordinat permintaan tolong dan tangisan yang terputus-putus. Memohon bala bantuan. Distrik Laut Timur, Grid A17, sisi selatan kota. Magma telah memasuki kawasan hunian inti. Distrik Jiangnan B02, pabrik protein terjebak lebih dari 1.000 orang. Ada orang berjalan di dalam api. Zhurong. Istilah ini dari unit mana? Tidak jelas. Ulangi. Seluruh dunia kacau. Para petinggi di berbagai distrik pun sulit terlelap dan segera menggelar rapat pleno untuk membahas strategi penanganan. Distrik Jiangnan dan Distrik Laut Timur paling panik karena lokasi kemunculan peradaban kuno ternyata berada tepat di wilayah perbatasan mereka. Beberapa kota di sekitar sudah ditelan magma. Dalam rekaman visual, mereka melihat bayangan klan Zhurong. Kita harus segera mengirim orang untuk menekan situasi. Krisis meletus di pedalaman. Begitu para panglima tertinggi dari 2 distrik itu menerima kabar, mereka langsung mengirim pasukan untuk menyelidiki keadaan. Di grup obrolan tingkat tinggi, negara Huaxu, 2 nama hampir bersamaan muncul. Distrik Laut Timur, Zuke, berangkat. Distrik Jiangnan, Zhurong, berangkat. Tu Yunli menerima perintah dari Zhu Zeng tanpa ragu sedikit pun. Ia segera memimpin pasukan elit Yanyun Guard di bawah komandonya, menaiki pesawat tempur Fu-37 menuju lokasi bencana. Kebetulan yang ironis, sebagai pengguna kemampuan elemen api, sandinya justru adalah Zhurong. Setelah kiamat memasuki tahun kelima, berkat tumpukan berbagai sumber daya, ia akhirnya menjadi seorang manusia berkekuatan istimewa tingkat Ipsilon. Peradaban kuno, ya. Aku mungkin akan gugur, pikir Tu Yunli dalam hati. Namun wajahnya tetap sedingin es. Sebagai seorang prajurit, mampu bertahan hidup 5 tahun. Setelah kiamat sudah lebih dari cukup baginya. Ia bukan ahli sekelas Zhang Yi atau Zhu Yu. Mengapa Zhu Zeng mengirimnya lebih dulu? Ia pun paham. Tujuannya adalah menjadikannya pelopor penjelajah. Bagaimanapun, kartu truf seperti Zhu Yu tak boleh mengalami apapun. Jika tidak, fondasi kekuasaan Zhu Zeng akan goyah. Tu Yunli tahu betul hal itu, tetapi pelaksanaan tugasnya tetap tanpa keraguan. Prajurit menjadikan kepatuhan pada perintah sebagai panggilan hidup. Di medan perang, selalu ada yang harus berkorban. Mengapa tidak dia? Di langit malam, dari kota badai salju di distrik Jiangnan dan kota Laut Timur baru di distrik Laut Timur, 2 pesawat tempur supersonik tipe Fu-37 paling canggih terbang menuju wilayah magma. Dari udara, terlihat bahwa kawasan perbatasan 2 distrik itu, dalam radius lebih dari 500 km, telah sepenuhnya berubah menjadi warna merah menyala. Di permukaan bumi, magma mengalir seperti sirup gula merah, memancarkan keindahan yang menghancurkan segalanya. Beberapa kota di sekitarnya telah musnah. Asap tebal bergulung-gulung.
Para prajurit yang menyaksikan pemandangan ini menajamkan pandangan. Niat tempur mereka mendidih, siapkan pertempuran. Tekanan angin terkoyak dengan dentuman keras. Zuke dan pasukan Sea Dragon, yang jaraknya lebih dekat tiba paling awal di medan perang. Ia mengenakan zirah tempur merah tua. Garis pelindung leher dan bahunya bersih dan tegas. Sepasang sayap raksasa di punggungnya hanyalah sayap ilusi yang terkondensasi dari api es, dingin hingga memutih, namun tepinya membakar nyala biru kecil. Menahan suhu yang membara, ia menukik cepat dari langit. Di atas sebuah kota yang tengah diterjang erosi magma, ia menatap gelombang merah yang menelan blok-blok jalan. Tatapannya sedingin bilah pisau. Gelombang panas naik 3.600 derajat, kecepatan aliran permukaan 30 meter per detik. Nilai lingkungan sekitar tampil waktu nyata di helm taktisnya. Ia berkata pelan, "Wilayah ini perlu didinginkan." Ia melayang di udara. Sayap biru es menggantung tinggi. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya, mengarahkannya ke lautan magma tak bertepi di bawah. Api es! Boom! Kemampuan Ice Prison Zuke dilepaskan sepenuhnya. Api biru es, api yang dingin, daya yang dilepaskannya bukanlah membakar, melainkan menelan. Nyala biru menyilaukan membentang di dalam kota seperti kanvas. Api es juga merupakan elemen api. Ini sangat ganjil, karena ia dapat menyerap energi. Semakin banyak energi yang diserap, semakin dahsyat daya tempurnya. Gelombang magma yang menutupi langit mengandung energi suhu ekstrem. Seketika ditelan oleh api es, berubah menjadi batuan hitam yang keras. Udara di kawasan kota mendadak membeku. Dalam sekejap, terbentuk lapisan-lapisan tebal yang menopang sebuah benteng batu melengkung di antara kota dan magma. Es dan api bertabrakan, memekikkan gaung campuran seperti kaca pecah dan minyak mendidih. Benteng batu itu bukan garis pertahanan. Ia hanya memaksa gelombang merah yang mengamuk menyimpang sedikit, menyisakan celah kehidupan bagi sebagian orang yang masih melarikan diri agar dapat kabur menyusuri jalur itu. Tim pencarian dan penyelamatan Laut Timur. Sayap kiri masuk. Kecepatan bicaranya cepat. Perhatikan kemungkinan kemunculan makhluk hidup anomali. Lindungi diri kalian adalah prioritas utama. Pasukan elit Sea Dragon dari distrik Laut Timur segera menyahut lalu cepat memasuki area dalam formasi kelompok 3 orang di zona pendinginan yang dibuka oleh Zuke untuk menyelamatkan para penyintas serta mengumpulkan informasi tentang klan Zhurong. Boom! Ledakan tiba-tiba terdengar dari kota di sisi lain, seperti jantung berat yang berdebar keras di rongga dada. Tu Yunli melangkah datang menembus api. Ia tidak mengenakan zirah dingin nan anggun seperti Zuke, hanya seragam tempur modifikasi. Di pelindung bahunya terukir lambang Jiangnan. Di pinggangnya, 2 alat pemusat energi berbentuk cincin, terus berkilat cahaya merah. Wajahnya yang keras tetap setengah tersembunyi di balik kerah tinggi seragam militer, yang terlihat hanya sepasang mata yang teguh. Dewa Api. Ledakan, jarak pemicu 1.600 meter, tekanan panas dorong keluar. Ia mengangkat telapak tangannya, ruas-ruas jari mengatup erat, lalu satu tinju menghantam ganas ke arah wilayah magma di depan. Api tingkat ekstrem di atas tinjunya berubah menjadi badai spiral, menghantam keras ke depan. Menggunakan api untuk menelan magma. Bukanlah hal mudah, tetapi bagi para pengguna kemampuan unsur api, di tempat seperti ini kekuatan mereka akan memperoleh peningkatan yang sangat besar. Satu tinju dihantamkan dan juga membuka sebentang besar tanah bersih di wilayah ini. Udara seolah disumpal bahan peledak tak kasat mata. Ledakan api meledak beruntun di garis depan magma, menghempaskan gelombang merah yang hendak menelan kawasan permukiman ke kedua sisi. Tu Yunli perlahan turun dari udara. Ia menginjak hancur bongkahan lava yang terlempar, kedua matanya menyapu tajam kota yang telah dihancurkan. Datang lagi? Ini sudah yang keberapa kalinya? Bangsa asing terkutuk. Kepalan tangannya berderak keras. Wilayah Jiangnan adalah daerah yang paling sering diganggu oleh bangsa asing. Kekaisaran Wuluan telah beberapa kali melancarkan serangan. Saat itu, meski kota Tianhai menahan sebagian besar gempuran, kota-kota di sekitarnya tetap terdampak dengan korban jiwa yang sangat besar.
Kini, masa damai bahkan belum genap 1 tahun, dan ras peradaban kuno kembali menyerbu. Perkiraan kasar menunjukkan, jumlah orang yang tewas akibat serangan magma telah melampaui 200.000 jiwa. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari setengah jam. Aku akan membakar habis kalian semua menjadi abu. Tu Yunli menggeram pelan. Di saluran komunikasi, ia langsung menghubungi Zuke. Zuke, di sini Jurong. Aku sudah tiba di kota Anma. Diterima? Suara Zuke tenang. Situasi saat ini belum jelas. Selamatkan orang terlebih dahulu, lalu bertindak sesuai keadaan. Keduanya mengangkat kepala menatap langit. Segala yang terjadi di sini sedang dipantau secara waktu nyata oleh pimpinan tinggi dari 2 wilayah besar. Di angkasa luar, senjata berbasis orbit juga telah mengunci sasaran, memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Tanpa banyak bicara, keduanya segera memimpin tim dan terjun ke dalam operasi penyelamatan. Menyelamatkan orang, membersihkan rintangan, menekan api, membangun jalur pembuangan panas sementara. Mereka mencungkil taring bencana dengan metode penanggulangan paling profesional, cepat, presisi, dan tanpa kenal lelah. Dalam 5 tahun masa kiamat, metode penyelamatan bencana telah berkembang menjadi sangat matang. Pasukan yang tiba sementara di sini, meski ada 2 orang Ipsilon yang bergabung, jumlahnya masih terlalu sedikit. Namun, Ipsilon paling mahir dalam penghancuran, bukan penyelamatan. Karena itu, mereka hanya bisa berlarian ke berbagai arah, sekaligus tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya anggota suku Jurong kapan saja. Kota itu masih terbakar. Punggung pegunungan di kejauhan tampak seperti mulut besi yang terkoyak, memuntahkan panas dan cahaya merah yang tak terlukiskan. Magma bagaikan lautan merah yang berlari kencang, meledak keluar dari celah-celah bumi, membawa gelombang api mendidih, arus udara yang mencabik, serta bau belerang yang ganas, menerjang dengan liar ke kawasan permukiman manusia, jembatan, dan gedung-gedung tinggi. Kubah langit seluruh kota terasapi menjadi merah gelap. Lapisan awan ditekan rendah dan terdistorsi oleh radiasi api, seakan-akan sebuah penutup api raksasa yang hampir runtuh. Sirene peringatan, klakson, dengungan penghentian darurat reaktor nuklir, irama singkat penanganan gawat darurat di rumah sakit, tangisan para pengungsi dan doa-doa mereka, saling berjalin menjadi dinding kebisingan yang bergetar, menghantam keras gendang telinga setiap orang. Wajah Zuke dan Tu Yunli muram. Mengandalkan sifat pakaian tempur yang tahan suhu ekstrim, mereka bergerak cepat menyelamatkan satu demi satu penyintas. Mereka melihat banyak jasad yang berubah menjadi arang, bahkan menjadi batu, dan juga melihat tak terhitung korban luka parah. Bayangan demi bayangan tim pencari dan penyelamat melintas di udara, membawa para penyintas ke wilayah yang belum ditelan magma. Zuke mengerahkan kemampuan api esnya, membangun sebuah dinding batu raksasa, membentuk sebidang tanah bersih agar para penyintas dapat beristirahat sementara. Di tengah pemandangan kiamat ini, Zuke dan Tu Yunli berdiri berdampingan. Anggota pasukan khusus dari 2 wilayah besar akhirnya berkumpul. Apakah ada temuan tentang bangsa asing? Tanya Tu Yunli dengan dingin. Belum, namun aku menduga mereka juga akan segera muncul. Jawab Zuke. Matanya menatap kejauhan. Wajahnya menampilkan ekspresi dingin dan khidmat. Mereka menciptakan kekacauan sebesar ini dengan tujuan menguji kekuatan manusia permukaan. Jadi, saat kita muncul, mereka pun akan segera datang. Sorot mata Tu Yunli menjadi tajam. Benar? Begitu perang antar peradaban dimulai, tahap awalnya pasti saling menguji. Ada satu kalimat yang tidak ia ucapkan, yaitu baik dirinya maupun Zuke, semuanya adalah umpan yang dikirim oleh peradaban masing-masing. Umpan yang mungkin akan mati di sini. Seolah membenarkan kata-kata mereka, setelah lautan magma kota Anma berhasil dibendung, tampak jelas terbentuk sebuah zona kosong yang istimewa di seluruh area yang tertutup magma. Hal itu secara alami menarik perhatian suku Jurong. Zuke dan Tu Yunli berdiri di antara reruntuhan, melindungi tim penyelamat dan para korban luka, menunggu dengan tenang. Mereka tidak perlu menunggu lama. Tak lama kemudian, udara tiba-tiba memekik dengan suara tajam yang membuat gigi ngilu. Dari utara kota Anma, bumi mendadak meledak. Tsunami magma yang jauh lebih mengerikan datang.
Itu bukan sekadar mengalir, melainkan sebuah pembalikan besar-besaran dari seluruh kawah gunung berapi. Cairan neraka berwarna merah menyala, jingga, dan putih keemasan terangkat puluhan meter dari pusat kota. Seperti seekor paus raksasa dari percikan bintang yang hidup, mengangkat kepala dan melonjak, membawa tekanan maha berat, kobaran yang meluas, serta kekuatan penghancur kota, lalu menerjang ke depan. Puncak gelombangnya terus terbelah, memuntahkan tak terhitung lidah api. Gelombang itu seperti kubah terbalik, menekan udara hingga menyusut hebat. Bola-bola kaca lampu jalan meledak di tempat tanpa angin. Percikan listrik berhamburan seperti kunang-kunang yang panik, mundur. Seseorang meraung. Namun baru selangkah manusia beringsut, gelombang panas sudah lebih dulu tiba. Oksigen di seluruh blok seakan ditelan habis dalam satu tarikan. Paru-paru ratusan orang mengerut bersamaan. Tenggorokan mereka mengeluarkan suara serak terbakar. Sorot mata Zuke mendingin. Sayapnya bergetar, dan ia melesat cepat ke garis terdepan tsunami magma itu. Menghadapi magma panas membara setinggi puluhan meter yang menumpah ke bawah, wajahnya tak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Ia hanya mengangkat satu tangan, 5 jari terbuka ringan, seolah santai, mengarahkan telapak tangan ke dinding api yang menghancurkan langit dan bumi itu. Detik berikutnya. Penjara es Zuke. Sekuntum api biru yang sangat murni, sangat dingin, dan sangat sunyi mekar di telapak tangannya. Itu bukan pembakaran, melainkan penelanan. Api biru es itu, dengan keheningan yang nyaris filosofis, mengembang dari satu titik menjadi satu bidang, seketika berubah menjadi siluet seekor Zuke raksasa. Garis-garisnya setipis rune yang dipahat oleh embun beku. Sayapnya rumit, bercabang, dan rapat, seperti ratusan lapisan kristal biru yang amat tipis saling bertumpuk. Ia mengibaskan sayapnya perlahan ke depan. Deru gemuruh terhenti setengah denyut. Gelombang api yang agung, pada saat bersentuhan dengan bulu-bulu itu, tidak dipadamkan, tidak pula dibekukan, melainkan diambil alih. Seluruh panas, seluruh energi kinetik, radiasi, dan hantaman terlipat ke dalam pada bidang sentuh, disedot oleh api biru itu, berubah menjadi kekuatan biru es yang baru dan murni. Gulung-gulung di puncak gelombang api membeku dalam diam. Arus pijar di dalamnya seolah kehilangan alasan untuk bergerak. Warna merah keemasan berangsur-angsur memudar menjadi biru. Pada tarikan napas berikutnya, seluruh lautan api itu seperti ditekan rata oleh telapak raksasa tak kasat mata, dipaksa turun hingga ke permukaan tanah, mengeluarkan bunyi krek yang tertekan hingga nyaris mencekik. Di garis depan kota ini, Zuke menahan semuanya seorang diri dengan satu tangan. Adegan ini disiarkan secara langsung di layar raksasa pusat komando Kota Laut Timur. Li Guangxiao berdiri di depan layar melingkar di aula operasi. Kancing kerah seragam militernya memantulkan cahaya dingin. Ia tidak berseru kagum, hanya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas, "Zuke, lanjutkan penyelamatan dan penekanan. Minta Tuo Yunli melakukan pencegatan di perimeter luar. Hati-hati, jangan sampai disergap musuh." Xuanwu sudah memasuki tepi zona pertempuran dan bersiaga. Li Guangxiao sedikit mengerutkan kening. Begitu situasi tidak beres, dia harus segera memberikan dukungan. Sebagai fondasi kekuatan, Xuanwu saat ini berada di pelabuhan luar Kota Laut Timur. Situasi di luar berubah drastis. Ia tidak bisa meninggalkan posnya sembarangan. Di dalam headset, suara Zuke tetap datar seperti biasa. Diterima. Tuo Yunli menghantamkan satu pukulan ke tanah. Pola api beriak menyebar, mengalihkan gelombang panas yang menyembur dari bawah tanah ke parit pengarah yang telah ia tentukan. Dimengerti, Jenderal Li. Aku akan bekerja sama sepenuhnya dengan Zuke. Saat ini, kota salju badai Jiangnan. Zhuzheng menahan satu tangan di tepi meja kerja. Tangan lainnya terlipat di belakang punggung. Tatapannya suram, seperti sisi punggung pisau di malam hujan. Zhu Yu duduk di samping dengan sikap malas, tetapi sorot matanya seperti pedang panjang yang belum dicabut. Ia dengan ringan memainkan seekor burung, merpati penyeimbang di atas meja. Ia tampak gelisah ingin bertarung. Hasrat agresif untuk melahap lebih banyak orang kuat kembali bangkit. Namun sekarang, Zhuzheng mengawasinya dengan ketat dan telah menjelaskan untung ruginya.
Jika tidak, ia sudah diam-diam menyelinap pergi sejak lama. Sekretaris Lan Xincheng mengetik cepat dengan jarinya, mengalihkan sudut satelit. Zuke telah mengembangkan penyerapan energi penjara es skala besar. Tuo Yunli membangun tekanan balik ledakan. Situasi semburan magma bawah tanah untuk sementara berhasil ditekan. Hanya saja, manusia dari peradaban kuno belum terlihat muncul. Zhuzheng menatap layar, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangan. Pertahankan gambar. Di layar, warna biru dan merah masih berhadapan. Pada detik berikutnya, tanah seolah didongkrak serentak oleh deretan tiang raksasa tak terlihat. 5 pilar api yang menyala membubung tegak dari lautan magma, seperti 5 tombak panjang yang ditempa merah, menembus kegelapan malam. Cahaya api mengerut dan di puncak tiap pilar berdiri 5 sosok. Mereka melesat ke atas. Pilar api di bawah kaki mereka membeku di udara menjadi anak tangga emas cair berpusar. Pola cahaya merah berputar seperti makhluk hidup di pergelangan kaki mereka, merambat naik lalu mengunci ke dalam alur zirah. Klik! Suara pengunci yang sangat pelan, seolah suatu kekuasaan kuno telah menempati raga mereka. 5 sosok tinggi berwarna merah menyala melangkah keluar dari magma dan muncul di hadapan Tuo Yunli dan Zukue. Tubuh mereka menjulang, garis-garis ototnya seperti bekas pahatan pisau dari batuan vulkanik. Zirah emas kemerahan itu bukan dikenakan, melainkan menyatu dengan kulit dan daging. Tepi keping zirah masih menyisakan bekas lelehan kecil. Setiap helm memiliki mahkota api yang berbeda. Ada yang seperti kipas bulu, ada yang menyerupai cabang nyala, ada pula yang terbentang seperti jaring laba-laba api yang mengalir. Di kedalaman mata mereka bukan pupil, melainkan seutas garis emas yang ditarik sangat panjang, seolah hendak menembus jaring udara. 5 prajurit klan Zhurong itu benar-benar tertarik oleh Tuo Yunli dan Zukue, lalu muncul di pusat kota, berhadapan langsung dengan keduanya. Wujud yang gagah sekaligus ganjil itu membuat anggota penjaga naga laut dan penjaga Yanyun di belakang mereka diliputi rasa gentar. Sorot mata Tuo Yunli dan Zukue pun berubah serius dan dingin. Akhirnya, menampakkan diri juga. Biang keladi yang menciptakan semua ini. Keduanya berkata dengan suara dingin. Manusia ras darat? Salah satu dari mereka berbicara, suaranya berat, seperti gema dari rongga drum di bawah kawah gunung berapi. Meski bahasanya tidak sama, gelombang elektromagnetik yang diproses perangkat cerdas memungkinkan maknanya dipahami dengan jelas. Begitu kelima orang itu muncul, tubuh kekar mereka yang tingginya lebih dari 2 meter, membuat mereka bisa memandang rendah Tuo Yunli dan Zukue. Tatapan mereka menilai kedua orang itu seakan melihat hewan langka. Namun segera, kilat meremehkan muncul di mata mereka. Kelihatannya juga tidak seberapa. Lemah dan kecil. Tubuh seperti ini, seberapa besar kekuatan yang bisa dimiliki? Prajurit Zhurong lain memanggul kapak berat yang ditempa dari magma yang tiba-tiba mendingin. Di bilah kapak masih mengalir aliran lava merah, memancarkan suhu yang menggentarkan. Menarik. Kalian ini, apakah yang terkuat di negeri ini? Zukue menarik kembali api biru di telapak tangannya, memiringkan wajah sedikit, dan dengan dingin tidak menjawab. Ia hanya mengangkat pandangan, menatap 5 orang yang keluar dari magma, seolah sedang menilai 5 bongkah mineral yang menunggu diuji. Tuo Yunli menyeringai. Gigi-giginya yang dingin tampak seperti binatang buas pemangsa. Niat membunuh meledak. Siapapun kalian, apakah kalian yang membakar kota sampai seperti ini? Ia mengangkat tangan. Persendiannya berderah, seperti 10 baut senapan kecil yang dikokang bersamaan. Kalau begitu, jangan pergi. Kelima prajurit Zhurong saling bertukar pandang, lalu tertawa, seolah mendengar lelucon yang lucu. Menurut aturan, sebagai prajurit, sebelum duel seharusnya mengikuti etiket. Prajurit di tengah membaringkan senapan api di tangannya. Urat-urat di tubuh senjata menyala panas. Laporkan nama, uji ketajaman, pilih persembahan. Kau terlalu bertele-tele. Prajurit lain menyela dengan nada agak tak sabar. Namun tiap katanya tetap syarat keangkuhan bangsawan. Bukankah cukup dengan bertarung untuk mengetahuinya?
Ia mengulurkan telapak tangan, menekan ringan ke arah sisi lain kota. Seluruh tanah seakan beriak serentak. Sisa aliran cair pijar yang belum membeku diratakan di udara oleh tangan raksasa tak terlihat, lalu dipelintir rapat. Magma yang cukup untuk menyapu 3 gedung tinggi, dalam sekejap mengerut menjadi tombak api berdiameter kurang dari 1 meter. Prajurit Zhurong menggenggam tombak magma itu dan melemparkannya sekuat tenaga. Tombak magma tersebut mengandung panas ekstrim, disertai dentuman sonik yang menusuk telinga, melesat lurus ke arah wajah Zuke. Kecepatannya begitu cepat, seolah konsep jarak telah dihapus. Dalam sekejap mata, tombak itu sudah tiba di hadapan Zuke. Udara terdistorsi oleh panas ekstrem, dan ruang di depan mata tampak bergetar halus. Zuke bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ia hanya merapatkan 2 ujung jari, dan dengan ringan menjentikkannya ke arah tombak magma itu. Pop! Titik cahaya biru es beriak dari ujung jarinya, membentuk kekuatan seperti gelombang, berlapis-lapis menyentuh tombak api tersebut. Dalam sekejap, warna tombak itu meredup dengan cepat. Merah menyala memudar, berubah sedikit demi sedikit, menjadi kelabu batu. Seluruh panas diserap sepenuhnya oleh Zuke. Di mata prajurit Zhurong yang melempar tombak, kilat keterkejutan melintas. Benar-benar tertahan. Zuke mengangkat kepala dengan dingin, menatap prajurit yang melancarkan serangan itu. Sepertinya, kekuatan ras kalian juga tidak seberapa. Bagus. Di pusat komando Laut Timur, Xuanwu bersorak melihat adegan itu. Manusia lava ini juga tidak seseram itu. Ekspresi Li Guangxiao tetap berat. Mereka baru sekadar menguji. Jangan sampai lengah. Kelima prajurit Zhurong akhirnya menahan sikap meremehkan di wajah mereka. Manusia darat tampaknya lebih menarik dari yang kami bayangkan. Kalau begitu, kami juga akan sedikit lebih serius. Prajurit kedua melangkah maju. Di dada zirahnya mekar bunga berwarna besi terbakar. Ia menyilangkan kedua lengan di depan dada, lalu menariknya keras ke kiri dan kanan. Detik berikutnya, ruang di hadapan mereka langsung terbelah menjadi 2 celah ruang raksasa.